Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti instruksi dari pemerintah. Protokol kesehatannya, pakai masker kalau kemana-mana, menjaga jarak, meskipun hanya main keluar rumah. Baik anak-anak, ketemu lagi sama Bapak hari ini. Sudah siap belum nih semua belajar? Sudah, Pak. Semangat ya, harus siap, harus semangat. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doa, silakan Rehan pimpin teman-temannya buat doa ya. Pak. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rehan. Ya, Pak. Nah, setelah berdoa, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu nih lagu wajib dulu. Lagu wajibnya hari ini Satu Nusa Satu Bangsa. Sebentar, biar temponya sama. Kalian kan sudah belajar tempo tuh di SBDP. Jadi Bapak akan share videonya ya. Oke. Semua ikut bernyanyi. Baik, bersiap. Sudah tampil anak-anak? Sudah. Andre, Sudah, Pak. wah, lihat Andre tuh. Cakep banget deh hari ini. Oke, siap ya. Satu Nusa, satu bahasa kita, pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, cukup anak-anak. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi, rasa persatuan dan kesatuan kita terhadap rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia ini bertambah. Ya, jadi walaupun berbeda-beda kita itu tetap satu bahasa, satu bangsa, yaitu bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada. Kemarin kan sudah Bapak sedikit singgung di tema sebelumnya, Bapak sedikit singgung tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hak, masih tetap hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi sebagai warga
masyarakat. Nah, tahu nggak siapa yang tahu di sini kalau masyarakat itu apa sih? Seperti apa? Coba siapa yang tahu? Ada nggak yang bisa jawab? Ayo, yang dimaksud masyarakat itu seperti apa menurut kalian? Naudi tahu nggak masyarakat itu apa? Yasmin mana nih kameranya? Adam, Gisya, kameranya di-onin dong. Kan Bapak pengen lihat wajah-wajahnya nih. Nah, Naudi, masyarakat itu apa? Menurut Naudi, apa ya? Siapa yang bisa bantu? Sila, mungkin masyarakat itu apa? Menurut saya ya Pak, masyarakat adalah sekumpulan orang di suatu daerah. Sekumpulan orang di suatu daerah. Jadi berarti Bapak kalau hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu adalah suatu hak, suatu kewajiban yang dapat kita lakukan di kumpulan suatu daerah. Daerah mana? Daerah rumah kita juga bisa termasuk suatu masyarakat, lingkungan masyarakat. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajarinya hari ini. Nih, Bapak udah siapkan PPT-nya, PowerPoint-nya. Bentar ya sayang ya. Sudah terlihat? Oke. Sudah, Pak. Pintar. Oke. Ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kata Sila tadi, masyarakat itu kan suatu kumpulan orang-orang, sekumpulan manusia yang ada di suatu daerah atau menempati suatu daerah. Berarti kalau di daerah Kota Bambu, di daerah Selipi bisa disebut masyarakat Selipi, masyarakat Kota Bambu. Ya, berarti kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat di lingkungan sekitar kita di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, hak sebagai warga masyarakat. Pengertian hak, Bapak pengen di sini yang baca siapa ya? Pati. Pati ada sayang? Bapak tadi lihat Pati deh, ada muka gantengnya itu. Ada Pak, kenapa? Silakan sayang baca ya. Ya, hak sebagai warga masyarakat. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seorang jika melakukan serangkaian kegiatan. Hak sebagai warga masyarakat bisa dilakukan sesuatu yang didapatkan atau diterima untuk melakukan sesuatu. Sebagai anggota masyarakat. Pinter. Hak adalah sesuatu yang didapat atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Jika sudah melakukan sesuatu. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu, maka kamu tidak mendapatkan hak kamu. Jadi untuk mendapatkan hak, kamu juga harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Contoh kalau di rumah, hak seorang anak di rumah ialah mendapatkan uang jajan misalnya tuh, contoh kecilnya. Tapi kamu malas belajar, malas membantu orang tua. Berarti kamu tidak berhak. Harus dulu melakukan suatu kegiatan, membantu orang tua. Ya kan? Belajar dengan baik. Biar nanti orang tua, bahkan sebelum kamu minta uang jajan juga pasti diberikan sebelum dipinta. Jadi artinya dalam menuntut hak seseorang itu harus melakukan kegiatan terlebih dahulu. Pinter, makasih Pati. Selanjutnya, nah ini contoh sebagai hak sebagai warga masyarakat. Itu kan tadi hak di rumah itu contoh kecilnya. Sekarang hak di dalam warga.
masyarakat, kehidupan masyarakat. Silakan Bapak mau suruh baca di sini. Rehan, silakan Rehan, baca sayang. Oke, Pak. Oke. Contoh hak sebagai warga masyarakat. 1. Hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga. 2. Hak mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungannya. 3. Ya. Hidup berdampingan dengan warga sekitar. 4. Betul. Hak berserikat dan berkumpul. Pintar, terima kasih Rehan. Sama, Pak. Jadi ada beberapa contoh nih, ini contohnya kecil saja, cuma 4. Sebenarnya banyak. Nah, contoh hak sebagai masyarakat itu adalah 1, menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga. Jadi kalau misalnya ada rapat pemilihan RT, menentukan kapan kerja bakti, setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapat. Tanya jawab. Tidak memandang dia itu siapa. Jadi semua orang berhak. Nah, yang kedua, mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungannya. Jadi kamu itu sebagai warga masyarakat berhak mendapatkan itu, rasa aman dan rasa nyaman. Tentunya kita juga harus menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan ini, agar hak kita juga sama seperti hak yang lain. Lalu hak hidup berdampingan dengan warga sekitar, berdampingan dengan siapapun tanpa memandang agamanya, golongan, sukunya. Kita semua punya hak untuk hidup berdampingan dengan seluruh warga atau dengan warga sekitar, terutama warga sekitar rumah kita. Lalu hak berserikat untuk berkumpul dalam hal yang positif. Silakan berkumpul, silakan berserikat, tapi untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu dia contoh-contoh hak. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kalau tadi hak, sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Pengertian kewajiban. Atar ada Atar? Ada, Pak. Ada, pintar. Atar ganteng banget hari ini. Bapak suka baru cukur rambut ya? Pantesan Bapak tadi tuh ngelihat. Ini siapa, murid siapa, nggak taunya Atar. Atar bisa kelihatan nggak itu share yang Bapak share screen-nya? Bisa sayang? Nah, baca ya sayang, coba Atar baca ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Suaranya yang kenceng dong, Bapak kurang dengar. Teman-teman kan pengen dengar suara Atar. Ya, coba. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya. Dan kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai warga Tuh, semuanya lu doang yang ada. warga dengan penuh tanggung jawab. Pintar. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya wajib melakukan ini, tapi harus sesuai dengan aturan. Jika melanggar aturan, jika menyimpang dari aturan, maka tidak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan orang lain. Tapi sepengetahuan Bapak sejauh ini, semua kewajiban yang harus kita lakukan itu biasanya sesuai dengan aturan. Tidak ada yang menyimpang dengan aturan. Peraturan di sekolah, kewajiban sebagai warga negara, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan. Lalu gimana Pak di masyarakat? Tadi Atal sudah baca, kewajiban sebagai warga masyarakat bisa diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga dengan penuh tanggung jawab, kesadarannya tinggi, tanpa disuruh, tanpa diminta. Kalau memang itu kewajibannya, lakukan. Tuh. Terima kasih Atar. Ajril, kenapa Ajril? Aji nggak mau lihat muka. Di mute dulu ya, mic-nya. Takutnya nanti teman-temannya terganggu ya. Di mute dulu sayang. Lanjut, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat.
Ini siapa nih Bapak tadi? Oh, Andre. Andre mana Andre? Ada Andre? Ada Pak. Andre. Kemarin katanya main sampai malam ya. Sampai mamanya nyariin ya telepon Bapak. Jangan malam-malam pulangnya ya. Awas. Dan jauh-jauh juga mainnya. Silakan Andre baca nih contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Silakan. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Mm-mm. 1. Kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Tuh. 2. Kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya. 3. Kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. 4. Tuh. Bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Nah, ini kewajiban kita nih sebagai warga masyarakat. Kamu harus perhatikan poin-poin tersebut. 1. Kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat di masyarakat, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkunjung terlalu malam. Itu harus kalian patuhi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Menjaga keamanan itu jelas kewajiban kamu. Menjaga kebersihan jelas, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Di rumah dididik sama orang tua. Kalau ketemu kalau ketemu sama guru harus salim, ucapkan salam, lalu bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan nada suaranya seperti apa. Itu orang tua kamu, Bapak yakin, selalu mengingatkan kamu untuk selalu bersikap ramah dan sopan. Baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat. Tuh. Karena kalau kamu sopan, kamu ramah terhadap orang lain, pasti disukai sama orang lain. Ini anak siapa tuh? Sopan banget deh, saya suka deh. Oh, anaknya ibu ini, oh anaknya Bu Budi, pantas ya. Ibu Budi itu baik banget, bisa mengajari anaknya hingga sopan dan ramah seperti itu. Tuh membanggakan orang tua seperti itu. Ya, kita lanjut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Aming, mana Aming? Ada? Ada, Pak. Oh, Aming sehat, Ming? Sehat, Pak. Udah makan belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Nanti makan ya. Jangan lupa sarapan dulu biar kuat bacanya. Bisa baca, Ming? Terlihatkah? Bisa. Oke, silakan baca, sayang. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab Ya. juga bisa diartikan atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat bisa diartikan sebagai kesadaran melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, Udah, Pak. terima kasih, Amin. Sama, Pak. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran kita dalam melakukan kewajiban atau melakukan sesuatu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesadaran kita. Tanggung jawab, apalagi kamu nih sudah besar, sudah kelas 5, harus memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kamu? Melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Jika tidak melakukannya dengan tanggung jawab, maka kemungkinan akan mendapatkan sanksi atau akibat yang tidak baik. Seperti apa? Tidak perlu disuruh dalam belajar pagi-pagi, tidak perlu ibunya repot membangunkan kamu. Yang suka tidur malam karena keasikan main game, tidurnya sampai larut hingga pagi sulit untuk dibangunkan. Kalau memiliki rasa tanggung jawab, ingat kewajibannya untuk belajar, bangun, mandi, makan, membereskan baju. Seluruh kewajiban kamu tidak perlu diperintah atau disuruh oleh orang tua. Lanjut. Contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, Naudi ada, Naudi? Ada, Pak. Pintar.
Baca sayang ya. Contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti Membersihkan. Aduh, Bapak salah ketik itu. Maaf. Membersihkan selokan. Ya, terus. Tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seragama dan umat beragama. Pinter. Nah, ini tadi sudah kita singgung tanggung jawab. Terima kasih Naudi. Iya, Pak. Tanggung jawab pertama itu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Biasanya kalau anggota masyarakat itu suka mengadakan yang disebut dengan Siskamling, sistem keamanan lingkungan atau ronda. Bergantianlah. Bapak-bapak kalian tuh suka tiap malam ada 5 orang, 6 orang. Tujuannya apa? Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan pada saat kita nyenyak tidur. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti. Membersihkan selokan yang tersumbat, apalagi kalau nanti di musim hujan. Kalau selokan tersumbat, lalu hujan, terjadilah banjir. Semua orang rugi. Jadi sebelum itu, kita sebagai warga masyarakat ikut membersihkan lingkungan sekitar. Bapak kalau misalnya saya nggak bisa membersihkan, nggak ikut lingkungan karena saya tenaga saya ini masih kecil, cukup menjaga kebersihan dengan baik. Ada sampah, buang di tempatnya. Menemukan sampah di jalanan, buang ke tempatnya. Itu bentuk tanggung jawab. Tunjukkan kalau kalian itu memiliki perilaku yang baik dan diajarkan dengan baik di sekolah. 3, membayar pajak tepat waktu. Pajaknya contohnya kendaraan. Pajak kendaraan dibayar, ayah, ibu, mobil kita, motor kita udah bayar pajak belum ya? Ingat ya, jangan telat, kalau telat kena denda. Karena itu kewajiban juga. Tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan umat seagama. Kalau kata Nabi Muhammad SAW itu, agama Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam, baik sesama orang muslim maupun kepada orang yang beragama lain. Jadi harus rukun. Tidak memilih-milih. Apalagi dengan membeda-bedakan agama. Sudah tidak tidak pantas lagi. Apalagi kalian tuh di kelas ada yang beragama lain. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya nih Bapak punya beberapa soal. Bapak pengen tunjuk anak-anak yang bisa jawab. Atau kalian nanti nunjuk. Nah, aduh mana nih? Wah hilang. Nah, oke ini dia. Soal yang pertama, sikap yang penuh kesadaran menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Siapa nih yang mau jawab? Putri, ada Putri sayang? Putri. Ada, Pak. Pinter, Bapak kangen sama suara Putri. Silakan Putri, jawabannya apa? Apakah hak, kewajiban, tanggung jawab, atau gotong royong? Coba dijawab sayang. Jawab, Pak. B. Tanggung jawab. Ya, B atau C? Tanggung jawab B. itu. B apa? Kewajiban. Yang C itu tanggung jawab. Tanggung jawab atau hak atau kewajiban isinya? C deh, Pak. Ya, C deh, Pak. Ayo, yang benar yang mana? Jadi orang harus tegas. Kewajiban atau tanggung jawab nih isinya? Tanggung jawab, C. Pinter, tanggung jawab, kesadaran menjalankan kewajiban. Duh, nanti Bapak kasih hadiah. Ini juga kalau begini Bapak masukkan nilai nanti. Ada nilai namanya partisipasi. Nilai partisipasi itu nanti Bapak masukkan untuk menambah nilai kalian yang lain. Selanjutnya sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mendapatkan hak. Nah, ini ada tadi dijelaskan sama Bapak untuk mendapatkan hak. Yang ini yang menjawab ada Aura. Aura ada nggak?
Ada, Aura. Pak. Ada. Ini jawab dong. Aura Dea Ananta. Dan penuh kesadaran Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ayo cepat. tanggung jawab. Apa jawabannya? Sesuatu yang harus Dilakukan. setiap Untuk mendapatkan hak. untuk mendapatkan Kita melakukan apa dulu? kewajiban, Pak. Kewajiban, benar, yakin? Harus yakin. Yakin, Pak. Yakin, ya, kewajiban. Jadi untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Pinter, iya anak bapak mah pinter-pinter, emang cantik, ganteng, pinter lagi. Ih. Lanjut, terima kasih Aura. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Azahra, ada Azahra di sini? Ada Azahra? Jangan-jangan Azahra lagi sarapan ya sama jungkok ya? Kalau Rasya, ada? Ada, Pak. Iya Rasya, mungkin Azahra tadi lagi sinyal, jaringannya terganggu. Rasya silakan sayang dijawab. Yang mana nih tanggung jawab sebagai warga masyarakat? D, Pak. Menjaga keamanan lingkungan. Pinter, nyimak dari tadi. Alhamdulillah teman-teman. Kamu yang menjawab semua sudah menjawab dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke tugas diskusi kelompok. Kemarin Bapak sudah membagikan kamu ke dalam beberapa kelompok dengan ketuanya kelompok 1 itu. Siapa kemarin kelompok ketuanya kelompok 1? Saya, Pak. Oh iya, Nabila. Kelompok 2? Saya, Pak. Sila, pinter. Kelompok 3? Saya, Pak. Oh, Nur siapa? Si Bawel nih, kesayangan Bapak. Terus yang keempat? Orang enggak mau. Siapa tuh? Rifki ya? Aduh, ganteng Iya, sendiri Pak. anak Bapak. Nah, kalian akan Bapak tugaskan untuk, sama kan udah tuh dibagi kelompok dan kalian ketuanya bersama teman-teman kalian sudah diskusi melalui grup WA masing-masing baik kelompok 1 sampai kelompok 4 dan tugasnya sudah tuh Bapak share. Yang kelompok 1 hak dan kewajiban di rumah, yang kedua kewajiban di sekolah, hak dan kewajibannya, yang ketiga hak kewajiban sebagai warga masyarakat, hak yang keempat itu sebagai warga negara. Sekarang Bapak pengen minta dari kelompok 1 dulu nih. Silakan. Hak dan kewajiban di rumah. Ya. Pertama, hak yang berhak mendapatkan kasih sayang. Iya, betul. Perlindungan dan hak main. Pinter. Kewajibannya? Wajib menghormati orang tua. 2, wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 3, wajib membantu orang tua. Nah, pinter. Lalu kelompok 2. Contoh hak dan kewajiban sekolah. Contoh hak di sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapatkan lingkungan dan keamanan dari pihak sekolah. Contoh kewajiban sekolah adalah menaati peraturan sekolah, mengikuti peraturan, pinter. Sekolah dengan tertib, jaga nama baik sekolah. Pinter. Diskusi dengan baik. Akhirnya kan seperti itu jawabannya bisa tercapai semua. Kelompok 3, siapa? Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan hak untuk dihormati. Yang kedua, mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, mendapatkan penghidupan yang layak. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak. Betul. Yang kedua, kewajiban untuk menolong sesama manusia. Dan yang ketiga, kewajiban menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sayang. Kelompok 4, nih Rifki, ayo. Presentasikan, Hak dan sayang. kewajiban sebagai warga negara.
Ya, sebagai warga negara berhak Ya. mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata, ya, kita berhak. Tuh, mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, jelas. Lalu, berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah. pinter. Kewajibannya. Wajib menaati peraturan lalu lintas. Mm-mm. Wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Jelas. Wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan. Pinter. Terima kasih nih para ketua kelompok Bapak nih. Nah, selesai untuk materinya. Jadi anak-anak kita sudah mempelajari tadi, teman-teman kamu juga yang sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah teman-teman kamu juga, Bapak yakin tuh kemarin diskusinya pasti yang ini. Tapi semua juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Yang disampaikan ke Bapak adalah mewakili pendapat kalian semua. Pinternya anak-anak Bapak. Nanti untuk penilaian selanjutnya Bapak akan share nanti di Google Form, ya. Share linknya Bapak nanti akan share di grup dan kalian boleh mengerjakan Google Form itu. Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan video ya, media pembelajarannya. Tapi media pembelajarannya Bapak akan putarkan melalui share screen lagi nih, YouTube. Mana ya? Sebentar sayang ya. Ini tentang hak dan kewajiban juga. Oke. Sebentar sayang ya. Ya. Oke, kalian simak Di ya. video baik-baik. ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar. Dan tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak. Sebagai anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Mari kita simak hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai anak berikut ini. Hak sebagai anak. Hak sebagai anak yaitu pertama, mendapatkan pendidikan. Kedua, mengungkapkan dan didengar pendapatnya. Ketiga, bermain sesuai tahap usianya. Keempat, mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Kewajiban sebagai anak. Pertama, membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, membantu teman, orang tua, dan guru. Keempat, mematuhi perintah orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab kita sebagai anak
yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat, menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, dan menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mari kita perhatikan contoh upaya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana. Ketiga, memanfaatkan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal. Yang ketujuh, melestarikan permainan tradisional. Dan yang kedelapan, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional. Nah, itu tadi sudah sedikit penjelasan. Nanti biar lebih lengkap, Bapak langsung share linknya di grup WA. Ya, jadi kamu bisa nonton di rumah untuk memperdalam materi kita ini. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari, setelah tadi Bapak menjelaskan tentang materinya dan kamu juga menyimak videonya, sepintas videonya, nanti kamu bisa lanjutkan di rumah. Selanjutnya untuk tugas kalian nanti Bapak akan meminta kalian untuk melakukan sebuah pengamatan, dan setelah melakukan pengamatan kalian melaporkan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan pengamatan kepada Bapak, nanti dikumpul paling lambat hari Jumat. Tugasnya nanti Bapak share langsung di grup WA ya untuk tugasnya. Lalu untuk media juga nanti yang tambahan nanti Bapak akan share di grup WA semuanya. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup hari ini, sebelum kita sudahi pembelajaran hari ini, Bapak pengen tanya nih sama kalian nih, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Siapa ya? Davi. Hai Davi. Kenapa, Pak? Udah makan belum? Belum. Jangan lupa dong sarapan nih. Davi, Davi tadi nyimak gak pembelajaran dari awal sampai sekarang? Nyimak, Pak. Kita belajar apa aja? Coba. Satu, belajar tentang apa? Belajar hak, kewajiban, dan Terus? tanggung jawab. Pinter. Davi, kalau hak Davi di rumah seperti apa? Satu aja. Mematuhi orang tua. Itu hak atau kewajiban? Iya, kewajiban ya, lupa. Ulangi. Hak kamu di rumah, kasih Bapak satu aja. Mendapatkan kasih sayang kedua orang tua gitu. Pinter. Stop. Bapak lanjut ke Azril. Azril. Bisa dengar Bapak nggak sayang? Azril. Wah, jaringannya nih. Baik, kalau gitu Bapak lanjut ke siapa ya? Adam. Ada Adam? Ya, jaringan juga kayaknya nih. Nanti dikabarin ya temennya supaya lebih ini lagi. Kevan, ada Kevan? Ini pasti karena jaringannya nggak kuat nih. Makanya begitu, benar katanya jaringannya nge-lag. Baik, kalau begitu Fatih
Kasih Bapak satu kewajiban kamu di rumah. Seperti apa? Wajib mematuhi apa perintah orang tua. Pintar. Mematuhi semua perintah orang tua. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini, hak dan kewajiban. Baik di rumah, baik di anggota masyarakat. Rifki, kalau di masyarakat, contoh kewajibannya apa yang sering kamu temui? Ayo. Apa tuh? Membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan. Biasanya setiap bulan tuh suka ada pengumuman dari Pak RT. Bapak-bapak, besok kita membersihkan lingkungan, kerja bakti. Itu salah satu yang bisa kamu laporkan ke Bapak dalam pengamatan di lingkungan masyarakat kamu. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita tutup, pastinya kita berdoa dulu, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mimpin doa adalah Atar. Mana Atar? Siap Atar, silakan pimpin doa Atar. Marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum penutupan. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Atar. Nah, anak-anak, cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Kalian lanjutkan tugasnya, nanti Bapak share di grup WA. Baik, sampai jumpa lagi nanti di Zoom selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin, terima kasih Bu Haji, terima kasih Bu Evitri.